Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna kalimatun nama tauhid la ilaha illallah tamangke la haula wala quwata illa billah. Makna sing populer ingkang dipakai para kiai niku la haura ora ana daya sumingkir sangka maksiat kumujud wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah kumujud illa billah kecuali krana sinten Allah. Dados niku sak paket kalian la ilaha illallah ora ana wujud sing hakiki illallah kecuali napa apa. Iki kula terangaken. Ulama-ulama hakikat nerangaken masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan muni kultu la haula wala quwata illa billah. Atau aktaribu, saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ini eleng-eleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngaraskan. Dados ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas, kemudian mengatakan misalnya, amil tulillah, soleh tulillah, atau saya zakat, sotak itu nama, billah. Maka itu punya masalah tauhid, di mana seakan-akan itu Allah di sini, di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang, ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah, yaitu amil itu, soleh itu, ya, tasod. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan enggak usah dimulai gitu langsung subhanallah alhamdulillah. Mulane sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu mboten kelas. Sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kula baleni malah iki. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau, ya memang dari engkau, ya milih engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit, tak juta. Dari awal saya menganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saat sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas. Mesti ikhlasin. Ngerarok popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini orang yang punya mental begitu tentu sudah di kanzun min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzun min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras. Tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Bingi kan kalau balen malih kalau terangkan.
Wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora duwe sumpek. Sawangane rugen barang wujud. Dipisahi wong lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kamane dunia presiden sak dunia mati kabeh, dunia tetep apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetep apik. Langit bumi hancur, dunia tetep apik. Mau ngeran karek gawe gantine ngono. Lah ana Allah sing ilang lan niku perkara tenan. Mane kula nu ape mati, cara mati tetep seneng. Kula boten kuwatir sing kok 15. Kula cara ape mati wis pantes. Wis anggar pangerane jenengan boten apa-apa. Mumpun anggar boten ganti pangeran boten ono. Paling banter kula zaman teng donya sing Rahman nggih jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetep ae. Tak pikir jenengan ora ngarana sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Lah yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud loro ya kok Allah bae kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah apa sing dadi pangeran? Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujud ora pentinge kok mbok. Tidak ada di hadis wong sing sampai mati muni nasib-nasib di swarga ora. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo ngape mati cek nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah utawa la ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong bareng tunggale gamane nek kowe diskusikane awakmu dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe setunggal pun kula goreng kok jenengan tempe bakas ning ngarep. Kena bakas nasib ning ngarepe pangeran iki padha karo bakas wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana ora usah terusno. Allah, paling ana Gusti Gusti ampun sampai mesti neraka lho ana nek awake ana meneh sine kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang ngomong durung mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah, bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab, jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki. Saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya ratau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibil wujud. Dan ini ruang tenan. Lah nak ngoten ketika sampean beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah, tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nak cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah
Karena Allah Ta'ala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara tarik. Mana cara hikam nak ngenyak ngeten. Fate fatat tubul ajra mimman huwa muftihi ilaika. Akalmu ning ndi. Jadi kamane ngeten. Sale ruhen kere. Kan kowe kere, ya Gus kula kere. Kita tak dhuwit 2 juta. Dagangno. Nak bar tipek kowe. Kula baleni. Kan kowe kere, nggih kere karuan kere Gus. Ora foto kata kono. Kowe tak kei 2 juta ben dagang. Kok nak badi pek kowe. Terus laporan Mbak Gus kula dagang modal 2 juta saiki badi dadi 5 juta. Ya apa sing pek kowe? Ya opae lho Gus, wong kula untuk prestasi nggih opah. Lha duwe iku kok aku. Bareng kok badi tak kon ngepek kowe. Lho saiki kan nuntut aku kon opae. Lah pangeran nggih ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat ya hidayate Allah. Sing mbok zakat ya donyane. Lho kan itu bareng prestasi Gusti kayak swarga wong kula wis prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung kok arep piye? Kok aku sing ngekek malah tuntut. Iku jenenge kaifatat nubul ajra mimman wa muhdi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasih hadiah kamu, dari zat yang mengasih? Lah ya kowe itu hidayahnya itu sing ngekeki sapa? Allah. Iso sedekah sing ngekeki donya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kon ning swarga. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, gak ngarah gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune syariat. Paham? Tapi tetep salat oke. Ora urusan salat gitu. Tetep salat tapi ora muni saleh lillah tapi munggah pangkat. Kula salat billah. Paham nggih? Ora tetep salat ya maksudnya, nek kowe iso zakat ya tetep zakat. Lho iki tenan, lho makom hakikat itu pancen enak tenan. Ora ngarah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat ora ngarah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane kanjeng min kunuzil. Kados kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kanca kula konsultasi karo Gus jenengan dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kan ono sing gedhe. Nek tak takoki nek. Iya ya ono sing gedhe aku ra cocok ya ono. Lah jenengan tak susah cangkemmu. Aku ngajiku khatam ra kok kowe tak jam. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusanku ambek Allah ora ambek manusa. Lan aku cek urusan ambek manusa digedhingi wong susah, urusan ambek manusa apa ono ke kiai ambek manusa ben swarga neraka ya menu. Ana ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu. Ya bener tak omongi ya, pancen kudu enak. Sarahku aku mulai cilik diajari aku abdu ora abdun nas. Ciri utama mukmin ngaku abdu ora abdun. Nah, malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman, bae disiksa sesuk. Ning wong kafir nyaman. Kok mulai dhisik Nabi muni ini abdu. Dadi wong sing muka syafa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Yahya muni ini abdu atani alkitabmu bener-bener abdu tenan. Ora susah dituduh wong macam ah. Padahal nasibnya Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak zi. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdu saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina, saya peduli omongannya uang, ini abdu. Tapi ini abdu kan nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu abdu, subhanalladzi asra bi abdi. Bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hadzun nafsi. Mereka benar-benar kanjeng Nabi abdihi kaulane. Kan aku didiri weteng lesu nis kewangilan geluntangan masa. Didikte radio dhuwit nis kehayaban untuk ndi-ndi. Gampang dikte sampean ku napa? Mergo apa ae mbok pangeranno. Lha iku sing disebut ning Quran ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat kok darane ra apa-apa, paham. Jadi melane syariat itu dinikmati wong sing kok sampean-sampean iki, paham gitu. Sajane akeh salahe. Syariat itu akeh napa? Salahe. Kempro, lek aturan jane sering kempro. Ya ora kempro piye, Gusti kula pun salat, kula pun donga, sekarang digawe rezeki lek kok iso ndonga kersane Allah. Iso salat kersane Allah, sing kaya dia ora kok tuntut iku kelainan apa boten iki takok. Lho kelainan apa buku tenakon ya? Normal apa buku? Lho kok wani ya? Kalau ada dari hikam, kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu?
Kowe iso zakat mergo diparingi sehat iso mergawe, diparingi donya pangeran, diparingi hidayat sehingga ora medhit gelem zakat. Iku ora kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersano mbok tun. Gusti berhubung kula mun zakat sakniki kasih bonus. Iki kere ra modal, bareng dimodali malah ngelama. Lah mulane hakikate hakikat wong nek ape mati kon muni Allah tok ora usah mbok terusno malah keliru. Ada mbok terus kok ben swarga malah keliru. Mbok terus kok pedi neraka ya malah. Mulane nek hadis ning akhiru kalam iku kudu mau Allah tok. Mboten enten luwes kon iki. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Ben sampean ora jangkal kok Allah tok jangkal nang ora bakat nasibku. Keberatan. Awake ra dibakat itu keberatan. Wah, piye pakil. Karepe nduk bakat. Lah yang wujude ora penting kok nduk bakat. Gak terima nek ora dibakat napa? Niki tenan wonten hadis e, malah nek hadis-hadis sing mlebu swarga niku wong sing akhiru kalami Allah. Yo tok ngono tok lho ya, ora ono liyane lho nggih. Ora tak diterusno. Sampeyan wani kira-kira mati ora terbit di swarga wani kan. Kawani, awak syariat kawani. Gak ada nyali. Mergo pikirane kok apa tok aja maksudnya terus. Aku ini bisa kok bingung tentang pemikiran. Gak ada nyali. Aku yakin rai-rai sampean tadi nyali. Ketara kok nek ngaji kula dilotalates dhewe wani. Lah iku ya baru kayak gurune. Tapi agak dilatih mursid itu gak kuat. Mula yo ning Bojonegoro ana mursid itu mun puluhan tahun dadi mursid pun sepuh, nembe wingi wafat. Iku ngakoni. Gus kula dadi mursid selawase tapi nyaman bae wae kasih jenengan. Berarti kula mursid tapi. Ya akhir pisan. Lho tujuan kula mboten krana sombong, kula yakin ilmu sinten kula ilmu guyonan. Allah maringi aku ngalim, dadi maringi aku mulang. Dadi kula niku ning donya guyonan salah ipun. Bala mesti hakikat di Allah. Dadi guyonan kula iki guyonan sufi rumang tam. Mergo dari kafi anna wa wal haqqu wa anna ma yakuna min duni wal batil. Dadi sing Allah iku hak, kabeh liyane Allah hakikate mau batil itu semu. Pas wujud iso ditiadakan, tak tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas. Barang tidak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulane nek ape mati, mangka ana akhiru kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, wong syariat gak dinyali, pun ngatur. Wong kula pula balik nek ana wong sekeran, kula nu yo elek-elek kiai. Ngrono sekeran ngundang kula. Oh, itu kan rubus warga. Itu warga minggirawak. Oke, masalah-masalah kula masalah guyonan dunia tak kira Abu Nawas. Dia apa mati kancane Abu Nawas dia apa mati yo. Titip salam kanggo bapak. Murah ada kalimat neraka. Kancane bisa. Seragam sakit. Apa mati sing berkatur. Dia mau dengar hukumi kancane bapak ini neraka. Semurane kalimat neraka. Perkara perawat di pasok, perkara sekarang pasti diri salah. Sebenarnya aku nawas murahnya enggak lewat. Artinya aku ketemu bapak mau neraka. Lho niki cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawon. Kalau nyuwun soken gitu, sholat gitu. Tetap poso, kabeh poso gitu tetap napa? Poso. Wae foto tetap foto, nek iso foto gitu. Wong kadang wong mlarat tak foto malah susah. Kalau ditokon mlarat lagi tak 20 iku ape foto susah, ape foto malah susah. Anak yo salim, bojo yo salim, iku ora stop foto tak kena apa. Soale kula terus kiai sing ra suwun nang dituani bodho-bodho. Ngel wong melarat. Kula niku mau kiai sing paling ra seneng dihormati. Repot, napa? Mana susah dihormati wong susah. Mari hijab. Kula nek ndek urip wis wong uripe ora penting kok. Dadak barang-barang dadi napa?
Lah diundang pengajian mboten ate purun. Lah tanpa-tanpa ngundang ya ana. Padahal nggih dipaksa, kadang wong desa iku kultus, nek nasihati ra pernah mandi tak omongi ya ora kula ya ra salam. Wae sampean seneng aku wis ibadah wis nasihatku iku wis gampang. Engko senengane kok repot. Bahan kalau baleni malih. Ben sampean roh sirine. Kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanzun min kunuzil jannah. Disebut ghirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten. Memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi anna wa huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Iku ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah taqallal jannah. Ora ana hadis man daa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqallal. Malah kira-kira ana hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Mongko pangeran ngongkon kon ge swarga dhewe malah kira-kira kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok karep-karepem dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama, kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu sugih. Nek sugih iso ngamal. Nek ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti wong kafir donya nek atine ati syariat sing kuat wae ora iso menang. Mergo gampang. Wong Islam kudu sugih. Nek wis sugih gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti dhisik sak miliar jangan ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap dhisik sak miliar wis sugih. Jadi akhirnya 4 miliar rong pati lomo dene mergo nyangka orang sugih nek ngrasa sugih nek wis rong miliar. Barang miliar yo ngrasa sugih kepengin sugih ora telung. Artine nek atine urung ati dididik, tetep dadine ngono iku. Pomene dididik mubalek malah ruwet. Nek kula niku bolak-balik. Santri kula niku kata sing dadi mubalek jan ngajine mbek kula. Niku nate diundang ning kawasan kula, bae kula ora tau teko lae tetep wabil khusus Gus Bak niku guru kula, tapi kula yakin mboten dugi. Dene yang ngomong ning podium, kula yakin mboten dugi, mergi jambake sering ngomong mbek kula pengajian ngene mboten dugi. Dene ngomong ya jujur. Tapi niku sebuti mawon guru kula. Bareng sowan kula tak pisah. Maksudnya sebuti mawon piye? Amun tak terang Mas. Pengajian ku apik Mas Pak. Jadi pas ngaji maca selawat nasihat wong ku apik. Lah kok Mas Pak sedurunge iku dor-dor kuwi ditarekno dhuwit 5.000 10.000. Lha iku wis disangokno kuwe iku. Lah nek prosese iku ngene iku kira-kira darane apik kabeh. Iso wae sing nyumbang 5.000 jatah blonjo anake, sing 10.000 jatah susu anake. Sing rondo-rondo iku jatah blonjo sithik tuku lombok. Kowe wani yakin nek pengajian apik total. Apik total nek sing ngundang wong sugih, mblegedhu malah apik. Kesane kiai ini sombong nek diundang wong sugih teko melarat ra teko, tapi malah apik. Wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhuwit jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalno ilmu ngene kan resiko. Darane gedhe ngomlah. Tak jane pengajian mesti sunat nek sing ngundang wong sugih pribadi. Mergo nyangoni 1 juta mau di parkiran. Misale wonge duwe Alphard berder. Duwe Alphard duwe berder, duwe triliunan. Nyangoni 2 juta ra. Duwe parkir nggih kira-kira wali menenggone ndi ora. Wong melarat sewenang kiai dhe manaki panjangone 50.000, dhe pitik loro tak 11 tak 11 nyangoni kuwe. Ngeri nopo. Lho nek mboten guyon iki tenan iki. Lah nek ngono sunat ning ndi? Kowe tekoni suci apa melarat? Kira-kira. Meneng ae. Kowe wani nerangno iku pas pidato. Ya, manjen tak akon iku manjen jenengan wis ngalim tenan iso apa-apa kok pikir. Lah ora ngakoni ora usah bulet-bulet ae. Mboten kula mau ngeling, bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik.
Kalau dari proses yang kurang baik, paling enggak kita ngakui lah, ini apik itu mau separuh, paham ya? Di separuh ini diistighfar. Mulane dari Rabi'ah Jawa wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kowe nak istighfar wae cek butuh istighfar. Lah kok mboten butuh istighfar yang kali rukin. Astagfirullahaladzim, Gusti, kula sepuro dosa kula kathah, teng donya kula maksiat kula kathah. Jarene pangeran. Maksudnya nek tak sepuro terus kepen mlebu swarga. Wong kowe sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepuro, mergo kula nate salah. Nek ampun kula mau njenengan sepuro nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nek ngono dhek apik, mergo sangka salah sing wujud, misale kita bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus to. Tapi karepe wong istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepuro plus warga ngono lho, paham? Mulane dari Rabi'ah Jawa wastighfaruna yahtaju ilal. Mergo wong tukang jalan sepuro pengiran rata-rata kriminal, mesti pikirane mesti ngoten. Kowe utang akeh, nyaur rapati iso jadi bodoni kan dosa. Paham nggih? Tapi karepe Gusti, kula paringi rezeki jembar. Maksudnya ya iso nyaur, mergo dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur ta napa? Paham nggih? Nak ngono sawangane tawadu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh napa? Wala wong sing istighfar nangis-nangis iki. Pikirane kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dinol tok mesti napa? Karepe plus. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya glemotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung terus warga iku. Yaitu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabi'ah Jawa wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepuro pangeran iki butuh sepuro meneh. Iki butuh istighfar. Mulane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurano istighfare, 100 meneh nyepurano mergo kadun sine, 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Mulane dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong Kanjeng Nabi ping 100. Nah Kanjeng Nabi ping 100 ra duwe salah, berarti sing disalah kan ditikel 200. Lah salah pirang-pirang telung. Ya kira-kira wong biasa 1000 lah terus dadi 1000 gara-garane niku. Wong nabine 100, logikane nek nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200, salah ya bolak-balik. Wis pokoke boleh kena 1000. Pokoke kena 1000 tenan kok. Lha niku tenan. Wis ngono cek Rabi'ah Jawa ngendikan wastighfaruna yahtaju. Ya karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Dia ada napa? Misalnya kowe salah mbek majikan. Bobodoni urusan apa dipecat. Mesti kowe sepuro iku ora sekedar melupakan salah itu, tapi plus diterima lagi kok untuk gaji lagi. Jadi mesti ana unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ana unsur lebihnya. Kowe salah mbek majikan apa dipecat. Kowe sepuro itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Plus enggak dipecat, plus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok bakasane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mek pangeran kan astagfirullah, anane salah dimaafkan. Plus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi'ah Jawa wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula dengan bisa kumpul Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku 100. Pinten? Mau 1000 wis delok. Ya ya suwi ya. Cara wong kira nikmati pangeran ya wis suwi. Ya repot. Nerangno wong rong nikmati pangeran ya repot. Paham. Jadi repot. Paham. Jadi kalau terangkan nak sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh, minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah. Mulane bismillah. Dari sing aran hikam mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa bismillah bukan lillah? Mergo biyakunu mayakun wa bisayakunu mayakun. Jadi bismillah gae cara ulama hakam singkatan bi sebab ingsun yakunu mayakun. Sebab anane Allah segalanya ada. Dan sebab anane Allah pula Allah menghendaki semuanya ada. Sing disebut masya Allah rukana malam yasa. Ana jare wong-wong ilmu hakikat nak berlebihan kan. Quran 30 juz disimpen ning Fatihah.
Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah disimpen ning bae tok. Bae disimpen ning titik tok. Oh, bae wis gedhe, wis cilik dia disimpen ning apa? Mergo titik bak dianggap nuqtatul wujud, titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hebatnya Islam. Wal musim detail ngoten isyarat, men biyakunu ma yakunu. Manane bi yakunu ma yakunu. Wa bi sayakunu ma sayakunu. Sebab anane Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anane Allah pula nak kepengen Allah menghilangkan yang menjadi hilang. Misalnya bumi bisa dihilangkan. Ya, planet Mars semuanya bisa hilang. Itu disebut titik isbak nuqtatul. Lah kalau sudah tahu kalau Allah nuqtatul wujud, kita tidak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makom pasan. Nah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Lho kula niku kula, tak kula mawon. Bayangno nek ning swarga sok ben niku ya ora tambah nikmat kok. Mergo nek pas kula waras ngeten iki tak pikir nggih nikmat. Ya cuma kan ning donya waras kan umat-umatan ngoten tok masalah. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan taladzudillah, kira-kira ning swarga iku ora iso bayangno bahwa di surga lebih. Tapi masalahnya kita ning donya kan kumat-kumatan. Kumat-kumatan ning ngene iku lha kira eling pangeran temenanan. Bareng eling utang ya tenanan. Engko nek dilarani wong ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering ana mataul. Sebetulnya dengan la haula wala quwata illa billah ini dawuh Nabi lho boten dawuh kula. Niku sudah langsung kandun min kunuzil jannah. Jadi Nabi jelas-jelas dawuh dengan modal la haula wala quwata illa billah dengan sendirinya kita sudah dikandun min kunuzil apa? Jannah. Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan kok. Wadang talagut tahajud ngati nangis Gusti mboten nenten nikmat kadek mati tahajud. Mboten nenten nikmat kok nikmate qiyamul lail pas kuman. Bareng esuk ora sarapan bojo merengut, utang jatuh tempo. Terenan kok. Dunyo loro kabeh. Lah iya ki bengi waras saiki ku. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut wamal hayatu dunya ila mataul. Juga ada orang jadi orang soleh rugi barang ngoten. Patang tahun mondok bareng liar bebas dari zaman pondok patang tahun penyiksaan. Wong jadi wong soleh kok rugi. Juga ada ngomong sing dadi masuk agama liya alasane kon getun kula Islam. Ora kabeh. Wong tau dadi wong soleh kok kece. Enggak juga ada santri salaf ambek gurune men kon poso rawat. Kon poso rawat ora oleh pacaran. Barang oleh kuliah bebas, alhamdulillah bebas dari penjara. Udah di wong soleh kok kecewa. Jadi wong soleh kan apa? Kecewa. Ya kayak pengotan iki berarti. Keton dek tau soleh ngene iki apa? Wah apa dia tau ngono barang. Lan akhirnya sekuler terliar mergo dendam. Dadi wong soleh kok napa? Kecewa. Jadi kalau kiai desa terus jadi kiai kota mesti over. Kalau yang desa diundang wajib mau 5.000, abis untuk cekar bitek sampai suwi apa. Terus ngono saya bulbat mau aku ora tahu jeneng lungguh metui. Bareng neng kota dihormat. Salam tempel ejang ya minimal tak juta. Wah kok jadi kiai deh. Gak mulai. Ini baru kangennya om desa kecoba. Paham ya? Itu tidak boleh. Kita getun di amal soleh. Dulu saat kita soleh itu hadiahnya Allah. Harus kita bahwa kita sekarang setelah melihat dunia banyak hijab, banyak mataul ghurur, itu kita tetap muni lamal jaminawawi illah. Tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi kemana ngeten gitu. Cara Sayyidina Ali ini kita wari ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang enggak benar. Tapi Sayyidina Ali, aku pas bener ya kersane Allah. Sebenarnya anak turunku bener orane ya kersane Allah. Kita ayo dunia ora rubat bertane bukan Allah ben ngurus hamba-hambane dhewe. Pokoke samane Allah ben tetep dadi pangeran. Lho nggih kula lagi kula lho sebagai ulama. Kula kan rata-rata ulama lho pokoke paling gak setengah soleh. Tetep ora tau dosa nemen-nemen to. Kadang nggih kuwatir, sebenarnya anak putu kula nang nakal, kadang nggih kuwatir sebagai manusa nggih.
Tapi kula anggere tak balane tauhid. Lah iya, aku iso saleh iso apa-apa kersane Allah. Sampai anak putuku iso saleh ya faktor kersane. Intine Gusti tetep jenengan sing pangeran. Jenengan ya dadi pangeran terus. Anak putuku ya dadi kawula tetep sing nentokno jenengan. Yen pun Gusti sing pangeran tetep jenengan sing nentokno ya tetep jenengan. Iki jenenge alam wa tawakal. Wis kabeh kita pasrahno nek Allah Subhanahu wa taala. Iso turu sampean ngono urip napa? Apa lambaran nganggo teori manusa ruwet. Aku jadi kayak gede dihormati. Anakku jadi wong tau ora. Bojo kula niku kula kandhani. Dek, sampeyan anak turunku. Lu ora usah mulya kaya aku. Aku mulya ngene iki nyesal kok. Ana dihormati, ana dicucuk, ana macam-macam nyesal. Nyesalku ora krana gak ngrasa nikmat gak. Ruweten nikmati pangeran nganggo derajat bareng napa? Wong aku iso nikmati pangeran ning pinggir gunung kira-kira potongan kaya kula niku iso usah tetep nikmat. Sampai anggere anak putuku iso sujud ngakoni pangeran Allah. Terus sujud ning Allah. Terus nak duwe perkara ya tetanggenane. Oh numpun wis bener wis waras. Napa? Ora usah mulu-mulu bayangno mulya aku nak dadi gede dihormati dicucuk dikai podium dak mlepuk 2 jam niku kan sama. Lah ora ana diskusi. Wong liya ora oleh bantah, misale fatwane salah ora napa. Ya kadang ya apik 2 jam ya kadang nasihat tenan. Tapi kadang mlepuk tenan sing akeh selang-seling. Kadang bener kadang ora. Dan ini penting kula aturaken. Iku sing disebut Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam baqiyatan. Ini rumakna iki wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, yani la ilaha illallah dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat sing abadi. Fi akibi ing dalam anak turune Nabi Ibrahim. Misalnya kita sekarang kan wujud. Misalnya bapak kula mun wafat, mbah kula mun wafat. Dan iki kula wujud. Atas nama tauhid kula niku yakin kula iso ngaji faktor Allah. Kula untuk hidayat ya faktor. Saya sebagai manusia tentu khawatir anak putuku sok ben piye. Kan ngoten to nggih. Tentu kita tahu anak putuku kita bentuk hidayat juga faktor. Lah anak somben kita sudah tidak nunggoni anak putu. Ya wis ingin mesti nunggoni pengen. Niki rumakno tenan. Lah nek ngono ya wis. Zaman kuwe itu hidayat faktor Allah, somben zaman anak putu kita ya faktor. Namun fa'ala wa tawakkalu in kuntum mu'minin, in kuntum muslimin, apa pancen mukmin tenan, muslim tenan tentu kabeh mbok pasrahno. Ora usah risau, ora usah gaya. Mulane la haula wala quwata illa billah dari Kanjeng Nabi mesti ngilangno susah, ngilangno galau karena melahirkan logika yang kayak begini nih, paham ya? Mohon sambung ya. Jadi karena melahirkan logika yang kayak begini tentu menghilangkan galau, menghilangkan risau. Lah aku isi risau galau berarti gak nganggo logika la haula tapi nganggo logika hadzun. Soale aku sing gede mulya anggere wong nyucuk, mosok anakku dadi model. Lah isine-isine aku. Lah utek ngene iku lho mari sumpah. Tak elek ngene iki lho mari napa? Mergo iku utek hadun. Apa sing tak omongi? Wong kula saiki lho misale medun pangkat radio umat, murantene ora nyesal hakon. Mboten ora nyesal. Soale bola-bali zaman terus rugen jadi dhewe. Wong saiki ra ono ajaran Gus Pak, diajaran dhewe. Kok mboten susah. Ora susah. Wong kula yakin tem nyolang ilmuku. Wong aku ora goblok nek bodho iki. Paham ya? Mulane la haula wala quwata illa billah tetep dianggap nyilangno napa? Susah. Begitu juga masalah dunia. Misalnya kita iki suka wedi melarat. Mestinya sampean kan ya aku melarat 10-an tahun nek saiki wedi melarat. Zaman aku melarat dadi juga kersane Allah. Saiki aku suka wedi melarat. Iku gawan menungso. Sakjane yo padha wae. Mana nak bapak nasihati wong juga sing bangkrut itu. Wong juga 5 tahun terus bangkrut. Ya iku belum melarat 20 tahun, juga 5 tahun bareng bangkrut kok ora siap. Lah kowe sing wis kulino malah ra siap. Wong melarat 20 tahun kudune luwih kulino to. Wis beras bapak kok melarat meneh napa ya iki? Urung kulino suket. Dadi akhire dibalekno nang kulinanem. Niku nasihat tare, ada dari bapak guyonane kok dari urusan melarat juga kersane Allah. Zaman kita melarat bangga melarat ya krana kersane Allah. Saiki bangga juga ya krana kersane Allah.
Pangeran pun pinter. Pun wis. Sama nak kandhani nganggo ilmu hakikat. Wis pangeran wis jelas pinter. Mung saraf kabeh, miliaran saraf yang di diri kita kersane pengen. Contohnya pangeran pinter ngeten sing paling gampang sing nganggur wong ngalami. Zaman kue melarat. Niku bayangno mangan mbek tempe wis nikmat tenan. Pas mangan yo nikmat tenan. Artinya umpama nikmat iku ditaker mbek wong sing saiki mangan ning mall ning KFC iku ya padha. Mbah gedhe iki. Nikmate ruhin mangan tempe mbek sambel ditaker. Misale ana alat pendetektor ukuran keceriaan, kegembiraan. Mesti salah 29,0. Sementara sing mangan ning KFC sing sandekan 200.000 pinggire internet, pinggire beto wong wedok, pinggire delok saham. Iku mangan ora dirasakno. Cara ditaker dungae paling mau Betul 20%, 20%. Jadi cuma uang itu kan senengane wis kere lah iku kena sijab. Lah wis kere mangan tempe kok malah nggo mangan ngono enake kaya opo. Lah iki semari ra enak kan tomaem. Mulai jare wong hakikat sing marai kuwi ra nikmat ora kirim, tapi tomaem, paham ya, Pak? Sajane wetenge mesti tahu diri, wow, kula kan ngomong miliaran saraf. Ketika kita melarat, weteng langsung respon. Ya sudah, standarnya tempe langsung respon. Wah, itu mau otomatis. Buktinya gampang. Rukin tengah mangan tempe, kayak duit 5 juta. Weteng langsung respon. Ya sate lah. Langsung mau deh. Paham ya? Wah, itu jadi luar biasa. Allah mendesain saraf kita ini. Nah ngono setiap keadaan sing dialami manusa wis disesuaikan. Ngono maksudnya nanti Pak. Jadi sing mari kita nyesal adalah tomak kita, ambisi kita, sesuatu yang berbau hadun nafsi. Andai kan kita dari awal la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tentu segalanya nyaman. Mulane dari Nabi ketika Nabi mental la haula itu menghilangkan galau, minal hammi wal terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha apa? Mimbat. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga. Jangan marisi gayane tok, bae alim terus putune pedita-pediti gak alim terus gak keren, menurut saya itu malu itu. Jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya, jangan marisi mulyane. Engko ora alim terus mulya tok gelem dicucup itu gak keren menurut saya. Niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup itu baru betul, Pak. Jadi ada aturannya. Saya teruskan. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat, ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi napa yam bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha napa tafsiro autus kita sama akama zamta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqa sama. Masih mereka bilang gini, walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Mereka nuntut tuh Muhammad, saya percaya kamu rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulap jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja azab. Kisafam minas sama, turunkan saja azab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah. Kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu. Digandeng terus sama Allah diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu rasulnya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Karena mereka dengan logika yang salah. Yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraisy. Anda turunan apa? Kafir Quraisy. Maka enggak boleh berpikir mukjizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr sak teruse la ayatil liqaumi yakin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudrahnya Allah. Cukup melihat kerbau. Kok bisa ya jaga populasinya? Padahal tidak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa.
Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah, kalau iman seperti itu, Anda baru betul. Yaitu yang disebut Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andaikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua. Karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudroh dan kudrohnya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil adat. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar Afdholul Anbiya, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin? Sudah. Mungkin kemarin-kemarin tahu, tapi gak tahu logikanya. Pokok iman. Selewat ke musola ngaji iman. Itu iman yang kurang betul itu, karena tanpa nadzor. Itu namanya taklid yang statusnya mukhtalaf alaih, masih disidangkan di MK, paham ya? Iman. Jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim bilang tidak sah. Tanya anak-anak Qudsiyah. Imanul muqallid itu mukhtalaf alaih apa mujma' alaih? Mukhtalaf alaih. Kalau imanu ahli nadzar mujma' alaih. Insyaallah barokahnya ngaji ini semuanya min ahli nadzar, apa? Min ahlin, jangan amin sudah jadi, ini sudah jadi ini. Kalau amin kan masih berdoa, bisa makbul bisa ndak boleh iman kok. Ayo iman kepada Allah dan Rasul, amin, ndak boleh. Sesuatu yang pasti ndak boleh diamini, itu kan jadi kacau nanti. Harus bilang apa? Sami'na wa ta'na. Nanti lama-lama kamu disuruh Allah, ayo sholat, amin. Ndak boleh, jadi amin itu ada itu. Ada aturannya. Tapi bukan berarti saya nyalahkan jenengan, enggak. Ya memang salah gitu. Jadi ya saya memang statusnya salah. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrohnya Allah dengan sarana apa saja. Melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja. Gabah itu apa saja. Hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrohnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya enggak ditunggui beliau tetap iman. Mergo ditunggui konsep sing super ngene kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya yang jadi annal mu'jizati, pakai jama' mu'annas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik, tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala, karena qoti soleh wa aso Musa, wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidihi walladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamah. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizatnya Quran dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang.
Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bihusban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul samsiyah bisa dihitung menjadi tahun samsiyah yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu enggak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh. Maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul. Karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbok ditulis gini saja, Mbah. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya. Jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, masa dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan, ini paling masih seberapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia. Orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan. Itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji. Jangan sowan di dalam, itu ganggu ya. Sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu. Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bilang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah saya. Makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan, itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi,
Tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang enggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedasat-dasarnya mukjizat tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya mau. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedasatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet macam-macam lah itu kan. Problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan, andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham dengan logika itu, faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal dan Uzza karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad. Hubal ya Tuhan kami. Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan. Kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau enggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau enggak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau enggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, mat. Nggo apa pembantu ngono? Lah pembantu saja kamu enggak mau yang gitu kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek,
Mau. Wong jadi pembantu saja enggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wa daraba wa mathalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala shay'in. Enggak bisa apa saja. Wa wakallun ala maulah, anane ngrepoti tok. Inama yuwajjihu la yati bi khair. Mudah sekali. Akhirnya mereka berbondong-bondong iman karena logikanya ditata oleh logika Al-Qur'an. Makanya agama ini sebenarnya enggak pernah datang dengan kekerasan, itu enggak pernah. Bil hujjah, dengan argumentasi. Itu disebut qul falillahil hujjatul balighah. Nah, sekarang orang rapati soal argumentasi, senengane neror. Nah, itu rapati ngaji. Sebenarnya agama ini mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, logikanya gampang. Untuk tidak menuhankan Yesus atau Isa, Quran juga datang dengan penjelasan yang enggak jelimet, yang gampang saja. Kata Allah, mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Kok arani pangeran piye? Nek mangan ya lesu. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan terus mbok gratisi pas marung. Terus kamu bangga, alhamdulillah tadi Mbah habis ngratisi Tuhan. Tadi kelihatannya kelaparan, tak gratisi, senangnya bukan main. Kamu mau punya Tuhan yang seperti itu? Mau? Enggak mau kan? Allah menjelaskan kana yakulanit. Kudoyan sego, artinya nak orang mangan yo lemes. Pas kamu minta ternyata Tuhannya baru lemes. Jadi Quran itu tidak sinis enggak, tapi menggiring logika bahwa ini tidak mungkin Tuhan. Wong kana yakulanit. Gampang kan? Itu gampang. Gampang sekali, logika Quran itu gampang sekali. Dan masalahnya kita sekarang tidak mengkaji Quran yang sisi ini. Ya termasuk kritik kita ya, tapi ya sudahlah, ini dunia ya macam-macam. Ono sing ngaramno lomba, ono sing mendukung lomba, macam-macam. Saya tidak dalam posisi mendukung dan menolak. Saya 0-0, jadi tidak ke kanan tidak ke kiri dalam konteks tadi. Karena ya sudahlah, itu sudah takdir, semuanya takdir. Ada yang setuju lomba, ada yang mengharamkan apa? Lomba. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir Quran diturunkan ya untuk yang saya terangkan ini, menjaga logika agama al-hujjah al-balighah ila yaumil kiamah. Karena kita tidak perlu tongkat lagi Nabi Musa, enggak perlu ontanya Nabi Soleh. Cukup dikawal aturan-aturan iman yang cukup mudah dan kita temukan di mana saja ayat-ayat itu. Yaitu wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, atau inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. Nah, cara berpikir gimana Gus? Gampang tadi. Kalau tongkat Nabi Musa membelah laut adalah hal yang kita tidak mampu, memangnya kita mampu bikin langit bumi? Tidak mampu kan? Berarti ini sudah cukup menjadi ayat kekuasaannya Allah. Jelas kan? Maka mukjizat Quran ini mengawal umatnya Rasulullah SAW ila yaumil kiamat dengan logika seperti itu. Seorang lagi dengan logika seperti itu. Maka ulama enggak boleh berhenti seperti saya ngomong terus seperti ini. Makanya ngendikane Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu apa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Orang kafir semuanya, kata Allah, baik berkategori kafir musyrik maupun kafir ahli kitab, itu tidak akan tercerabut dari akar kesalahan mereka, dari cara berpikir mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu kejelasan yang jelas welo-welo. Itu apa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar, yaitu rasulnya Allah yang membaca sahifah-sahifah suci, maknanya Al-Qur'an. Untuk menafikan ketuhanan berhala, ketuhanan Yesus, kita cukup dengan konsep Quran. Kayak tadi kana yakulanit, termasuk untuk menafikan Tuhan balita, paham ya? Tuhan apa? Fir'aun. Ini contoh terakhir, sampean siap-siap saja selesai. Karena saya memang mau selesai ini, bukan guyon, memang mau selesai. Karena menurut saya mukjizatnya Quran itu jelas. Jadi diterangkan seperempat jam ya jelas, 10 menit ya jelas. Kalau kamu butuh lama, berarti kamu menyaksikan kejelasan Al-Quran. Dan itu kriminal besar itu. Kalau nggak boleh dibahasakan murtad besar, ya kriminal apa besar.
Ndak guyon, betul itu. Saya tadi mau nyontohkan apa tadi? Tuhan balita ya. Fir'aun itu berdebat sama Nabi Musa. Singkat debat begini. Kalau nggak salah di J19, kalau nggak salah di surat Syu'ara. Dicari sendirilah. Pertama ditanya gini, Musa kamu kesini ada apa? Ya bawa konsep Tuhan. Yang jelas itu tidak kamu. Ya. Lalu Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Si Fir'aun masih berkelit. Begini, soal yang di bumi, saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, di mana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan di langit begini, tunggu saya. Terus di Haman dipanggil, ya Haman ibn li sarhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa, apa betul ada? Padahal andaikan terjadi piramida kan Tuhan pun nggak bisa dilihat. Wong sampean yang wali saja tidak bisa melihat. Wali tadi yang sing disakeni Allah tadi itu aja nggak bisa melihat. Apalagi Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke Fir'aun, tidak masuk. Padahal ada pengawalnya banyak. Dan karena semua Nabi Fatona itu ibarat mobil ganti gigi, ganti argumentasi. Gini saja, yang menuhani leluhur kamu, mbah-mbah kamu, itu sontak kaget Fir'aun. Pengawalnya ya kaget. Oh iya, kalau Fir'aun ini Tuhan, mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya dulu itu tanpa Tuhan, karena ini ada Tuhan balita itu ada itu. Akhirnya hampir separuh, mungkin hampir semua pengawalnya Fir'aun itu iman semua. Meskipun yaktumu imanahu, ini yang diceritakan Quran, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Karena runtuh, semua logika Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh. Hanya dengan logika, kalau kamu Tuhan, lalu mbah kamu Tuhannya siapa? Fir'aun mangkel. Wah bahaya logika Musa, tangkap Musa, udah gak debat lagi. Kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan Fir'aun. Yaitu mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwali. Karena dikatakan Tuhan langit, Fir'aun masih berkelit. Nanti dulu saya mau bikin piramida, mau saya lihat ada enggak Tuhan kamu. Nabi Musa langsung ganti gigi, yang nuhani mbah-mbah kamu. Orang kan berpikir, ini kalau Tuhan betul, lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Nah itu lagi-lagi, dan kita baca Quran itu ila yaumil kiamah. Makanya tidak ada umatnya Rasulullah SAW kemudian imannya itu ada syak, nggak ada sama sekali. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, mohon cekap ya. Mpun gampang deh. Masalah sama kalau masalah. Jadi karena kebenaran Quran itu adhar wa adhar, sangat jelas. Sehingga nggak perlu butuh orasinya saya. Sebenarnya nggak perlu. Saya yakin, sampean sebelum saya terangkan ya sudah iman, sudah betul. Ini kan akal-akalan saja saya dimanfaatkan. Karena ya menurut saya itu ya sudah adharu min samsi dhahira kalau dalam bahasa Arab. Kebenaran sejati itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Karena ya tadi logika. Ya saya tambah satu contoh lagi, semoga ini selesai betul. Kemudian Quran misalnya gini, sampean tak bedai. Kamu bisa melihat itu karena apa? Ini misalnya apa? Kertas yang saya bawa ini kan kuning. Kamu bisa melihat itu karena apa? Mata kan? Nah itu masalah. Karena melihat kamu dengan mata, sekali ini tak tutupi, kamu tidak tahu. Atau kamu jauh menjadi tidak tahu. Karena mata bisa terhalangi oleh jauh atau tertutupi. Beda dengan Allah. Allah itu kalau merumuskan tahu itu bukan karena melihat, karena menciptakan. Makanya Allah bilang, ala ya'lamu man khalaqa. Apakah tidak tahu orang yang membuat? Misalnya ini, kertas ini kuning. Sama saya tak tutup begini. Kemudian kitab ini tak tinggal, saya datang ke Jakarta. Saya tetap tahu enggak kalau dalam ini ada kertas kuning? Tahu, karena saya yang menciptakan. Paham ya? Kamu bangun satu bangunan, di dalamnya ada besi ukuran sekian. Di situ kamu menyimpan emas,
setengah kilo. Setelah kamu pergi kemana-mana masih tahu enggak? Tahu, karena kamu yang menciptakan. Sehingga ketika kita janggal, masa Allah pirsa semua alam ini? Logikanya gampang, masa yang bikin tidak tahu. Makanya Allah bilang ala ya'lamu man khalaqa. Paham ya? Jadi gampang sekali. Mukjizatnya Quran tuh gampang sekali. Nek ora kebangetan gitu. Pun nggih, Al-Fatihah.